Perkenalkan, nama saya Fitri Lamsyar Gultom, saya ada kelas 105. Di sini saya akan menceritakan tentang penyebab sengsara dan wafat Yesus Kristus. Tuhan Yesus wafat sebagai juru selamat manusia pada abad ke-1 Masehi. Tuhan Yesus mati tergantung di atas salib dengan menanggung dosa umat manusia. Hukuman ini dijatuhkan atas perintah gubernur kerajaan Romawi untuk Yudea Pontius Pilatus. Yesus kemudian naik ke surga dan hidup bersama dengan Allah atau Bapa. Dengan menunggu waktu, Tuhan Yesus akan kembali lagi ke muka bumi sebagai juru selamat di akhir zaman. Dia akan hadir di tengah manusia dan menyelamatkan umat Kristiani dari kesengsaraan. Berbicara tentang wafatnya Tuhan Yesus, Tuhan wafat memanggul beban kesalahan seluruh umat manusia. Dia menanggung kesengsaraan seluruh umat Kristiani. Makna sengsara dan wafat Yesus. Satu, konsekuensi kerajaan Allah. Bertumbuh dan berbuah dalam Kristus telah dicontohkan Yesus dengan memberitakan mengenai kerajaan Allah. Wafatnya Yesus tidak sanggup dipisahkan berasal dari riwayat perjalanan karyanya dan hidupnya. Yesus memahami bahwa kesaksiannya yang paling kuat dan paling akhir adalah kesungguhannya di dalam membawakan berita perihal kerajaan Allah adalah mati demi wartanya tersebut. 2. Sinyal ketaatan. Yesus juga menerima semuanya itu yang diharapkan Bapa untuk rancangan penyelamatannya. Yesus menilai kematiannya bukan nasib, tapi kurban yang mengeratkan perjanjian baru pada Allah dengan manusia. Para murid Yesus sudah diberi perumpamaan untuk melakukan apapun demi kesetiaannya bersama kerajaan Allah. Dalam Yohanes 4 ayat 34 ditunjukkan bahwa menuruti tekad Bapa adalah maknanya. Yesus mati menukar ketidaktaatan kita bersama ketaatannya seperti yang dituliskan di dalam Roma 5 ayat 19 bahwa ketidaktaatan satu orang mengakibatkan seluruh orang berdosa. Demikianlah juga ketaatan satu orang mengakibatkan seluruh orang benar. Seperti yang dituliskan ke dalam kitab Yesaya 53 ayat 10-12 bahwa Yesus menyelesaikan tugasnya sebagai hamba yang menderita. 3. Sinyal solidaritas. Yesus menurut Paulus disalibkan memiliki arti sebagai kemampuan dan hikmah dari Allah. Wafatnya Yesus adalah karya Allah. Dengan itu, Allah menyertai hidup manusia. Allah berbelas kasih dan tidak meninggalkan manusia sekalipun mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan dan wafatnya Yesus menjadi sinyal agung dan akan hadirnya Allah. Allah dalam diri Yesus adalah Allah yang solider bersama manusia. Ia sudah hidup sebagai dan bersama manusia hingga mati sebagai manusia yang kematiannya pun kematian yang paling hina. Yesus berkenan mati disalib pada dua penjahat. 4. Menyelamatkan manusia. Yesus yang wafat di kayu salib merupakan bagian dari misteri penyelamatan Allah. Alkitab sudah membuatkan perihal rancangan penyelamatan ilahi melalui kematian hambaku yang benar. 1 Korintus 15 ayat 3 menjelaskan bahwa Kristus sudah mati gara-gara dosa kita cocok bersama kitab suci. Yesus sengsara dan wafatnya Yesus dimulai dari ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, lantas ditangkap di tempat yang sama lantas dibawa ke hadapan para penguasa, lantas di situ dijatuhi hukuman mati, lantas memikul salib, lantas disalibkan di Bukit Golgota. Sebelum saat wafat ia menyerahkan nyawanya. Lebih sedih kembali gara-gara orang yang melaporkan Yesus adalah muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Dan waktu Yesus ditangkap, ketiga muridnya yang menemani Yesus berdoa di Taman Getsemani melarikan diri dan juga ia disangkal oleh Petrus sebanyak 3 kali. 5. Menebus dosa. Menurut orang Yahudi, Yesus adalah anak domba Allah. Pengampunan dosa dilaksanakan dalam arti sengsara dan wafat Yesus dengan mengorbankan anak domba Allah kepada Allah. Yesus yang sebagai anak domba Allah harus menumpahkan darahnya 1 kali untuk supaya selalu dosa seluruh manusia bisa ditebus oleh Allah. Sekian dan terima kasih.